Lah kapan waktunya niat? Jadi kapan mulai boleh niat berpuasa? Ya, ini ada dua. Ada kalanya puasa itu wajib seperti Ramadan, qadha, kafaroh, ya, ini wajib. Nadar, ini wajib. Ya. Misalnya kita pernah meninggalkan Ramadan tahun kemarin, kita wajib mengqadha'inya. Lah berarti puasa yang akan kita lakukan itu kan puasa wajib. Atau nadar. Nadar karena sesuatu nanti saya berpuasa 3 hari, berarti puasanya wajib. Atau kafaroh, kafaroh itu bisa karena kesalahan. Seperti contoh suami istri membatalkan puasanya dengan jima. Maka dia kena kafaroh. Kafarohnya apa? Di antaranya kalau tidak mampu memerdekakan budak, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Lah itu puasanya wajib. Lah puasa wajib niatnya itu diawali dari terbenamnya matahari. Puasa wajib niatnya diawali dari terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai sebelum terbitnya fajar. Sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi di antara terbenam dan terbitnya fajar, orang itu harus sudah niat. Jadi antara terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar sudah harus niat. Berarti ketika buka puasa, dia niat buka puasa, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika abtu dan lain sebagainya. Kemudian dia membaca niat, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhi sanati fardhanillah. Boleh. Sudah niat, sudah dia. Sudah niat. Umumnya kan habis tarawih. Sing melu tarawih. Lah sing nak melu tarawih nguatirno. Ya. Nguatirno itu. Jadi yang enak itu setelah berbuka atau setelah sholat maghrib itu niat. Kalau di Hadramut itu mereka niat habis sholat maghrib. Jadi hampir rata-rata kalau Ramadan itu ya, maghrib itu di masjid-masjid mengadakan takjil. Ya. Bukan buko ya, kalau di sini buko. Kalau di sana itu takjil. Karena apa adanya, makannya nanti di rumah. Kalau di sini kan enggak. Ya. Kalau di sini ini buko. Ya, karena apa? Nasi. Ya. Jadi enak wis Ramadan itu insyaallah ndak ati ngetokno duwe akeh gawe blonjo. Wis mangan nang masjid ae wis. Ya, paling gawe sahur ngono tok. Ya. Lah, setelah salat maghrib itu imam mengajak makmum untuk niat dengan mengatakan akidun niyatun shaum. Hanya mereka niat nawaitu shoma ghadin fardhan. Kedua setelah tarawih. Lah, yang setelah maghrib itu jaga nih yang enggak tarawih. Nah, yang tarawih, dia bisa niat setelah tarawih. Dua-duanya. Itu niat. Jadi dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar untuk puasa wajib antara itu. Kalau setelah terbitnya fajar baru niat enggak sah puasa wajibnya. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, kalau dia baru niat puasa wajibnya setelah terbitnya fajar tidak sah puasanya. Lah sudah tidak sah puasanya tidak sah. Dia diwajibkan untuk imsak. Berperilaku bersifat seperti orang yang berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, atau segala macam yang membatalkan puasa. Jadi tidak poso tapi koyok wong poso. Kalau dia makan haram. Loh padahal dia nggak puasa ini. Tapi kalau dia makan haram. Kenapa? Wajib imsak.
Nanti ada pembahasannya, siapa yang wajib imsak, kapan yang sunnah imsak. Lah ini diantaranya. Diantaranya yang wajib imsak adalah orang yang lupa niat. Yang lupa niat. Jadi setelah terbitnya fajar, eling, lu aku durung niat. Lah ini puasanya tidak sah. Dia wajib imsak. Nanti setelah selesai bulan Ramadan wajib qadha. Paham ini ya? Ini yang melupakan niat. Nah, dalam madhab Imam Syafi'i. Tapi dalam madhab Imam Malik, puasa Ramadan ini cukup sekali di malam pertama. Jadi cukup sekali di malam pertama. Madhab Imam Malik. Jadi satu kali niat untuk 1 bulan. Satu kali niat untuk 1 bulan. Meni enggak niat enggak masalah. Lusa enggak niat enggak masalah. 3 hari 5 hari lagi enggak niat enggak masalah. Yang penting sambung terus puasanya. Tapi kalau ada putusnya puasanya ada putusnya. Seperti perempuan haid misalnya. Atau seperti laki-laki sakit. Yang memperbolehkan dia tidak berpuasa dia. Lah, setelah karena sudah putus, setelah suci dari haid atau setelah sembuh dari sakit, jadi kalau dia besok mau puasa, malamnya niat lagi untuk sisa Ramadan. Tapi kalau nggak ada sakitnya, nggak ada mennya, berarti malam pertama itu sudah cukup untuk 1 bulan. Tapi kalau keputus dengan mens, keputus dengan sakit, maka setelah sembuh ketika dia besok mau puasa, niat lagi untuk sisa hari dari bulan Ramadan. Menurut madhab Imam Malik. Kita disunahkan oleh para ulama untuk mengikuti madhab Imam Malik. Jadi di malam pertama bulan Ramadan memakai 2 niat. Niatnya Imam Syafi'i yang umum sebagaimana kita ketahui, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala atau fardhan lillahi ta'ala dengan nawaitu shauma syahri Ramadhana kullih. Nawaitu shauma syahri Ramadhana kullih. Jadi niatnya Imam Malik. Lah, kenapa kita disunahkan mengikuti madhabnya Imam Malik? Niat di malam pertamanya ada 2 faedahnya. Yang pertama, menjaga bila lupa. Jadi kalau kita lupa, tidak niat di salah satu malam Ramadan, yang mana itu diwajibkan bagi kita untuk niat setiap malamnya, kan dalam madhab Imam Syafi'i wajib setiap malamnya niat. Loh, kita lupa. Dan ini tidak tetap sah puasa kita. Puasa kita tetap sah. Kenapa? Karena mengikuti madhab Imam Malik. Di malam pertama kita niat puasa 1 bulan penuh. Jadi untuk apa? Jaga-jaga bila ada lupanya niat di salah satu malam Ramadan. Yang kedua, faedahnya yang kedua itu untuk mendapatkan pahala penuh. Bila mana kita tidak dapat menyempurnakan Ramadan karena meninggal. Subhanallah, tanggal 7 Ramadan meninggal. Loh, dia mendapatkan pahala penuh. Seperti orang yang berpuasa 1 bulan penuh. Padahal dia cuma 7 hari toh. Loh, kok bisa? Iya, karena dia niat melakukan puasa 1 bulan. Enggak sampai 1 bulan mati tetap, karena Rasulullah bersabda, siapa yang niat dan dia tidak melakukannya dicatat 1 kebaikan, berarti kan dia dicatat puasa. Itu madhab Imam Malik. Jadi kita disunahkan oleh para ulama untuk mengikuti madhab Imam Malik malam pertama Ramadan karena 2 faedah, jaga-jaga untuk kalau lupa
juga untuk mendapatkan pahala penuh bila kita tidak bisa menyempurnakan Ramadan seperti kalau meninggal. Adapun menurut mazhab Imam Abu Hanifah, niatnya puasa itu boleh sebelum masuk pertengahan siang. Jadi boleh dilakukan sebelum masuk pertengahan siang. Nah, kita hitung terbitnya fajar itu berapa, terbenamnya matahari jam berapa, kita hitung pertengahannya itu jam berapa. Jadi sebelum pertengahan siang boleh kita niat menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Taruh misalnya nih, terbitnya fajar itu jam 4, terbenamnya matahari jam 6. Berarti pertengahan siang jam berapa? Pertengahan siang jam berapa berarti? Kalau terbitnya fajar jam 4, terbenamnya matahari jam 6. Berarti pertengahan siang adalah jam 10. Jam 10. Berarti sebelum jam 10 dia niat, enggak masalah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Itu untuk puasa wajib, ya. Sekali lagi saya ulangi, puasa wajib menurut mazhab Imam Syafi'i waktunya dari terbenamnya matahari, antara terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Tapi menurut Imam Abu Hanifah boleh sampai pertengahan siang, artinya sebelum pertengahan siang keluar atau masuk. Tapi kalau puasa sunnah seperti puasa Senin Kemis, seperti puasa Daud, atau puasa seperti yang akan datang ini nisfu Sya'ban misalnya tanggal 15, tanggal 15 Sya'ban. Lah puasa sunnah itu waktunya dari antara terbenamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi waktunya lebih panjang. Jadi di antara terbenamnya matahari sampai tergelincirnya matahari alias masuk waktunya sholat zuhur untuk puasa sunnah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika datang ke rumah salah satu istrinya tanya ada makanan enggak ada, katanya. Oh kalau gitu aku puasa. Kalau gitu aku puasa. Itu yang pertama. Lah yang perlu kita ingatkan dalam niat ini, niat itu harus di dalam hati. Harus di dalam hati. Jadi kita mengucapkan niatnya dalam hati. Kalau hanya lisan saja, hatinya tidak, enggak sah. Karena tempatnya niat itu dalam hati. Sambil dilafadzkan enggak apa-apa. Misalnya ketika kita melafadzkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ketika kita melafadzkan itu, hati kita juga melafadzkannya, enggak apa-apa. Tapi kalau lisan saja, hatinya tidak, enggak sah. Karena tempatnya niat itu di dalam hati. Tempatnya niat di dalam hati. Ini yang harus diingat-ingat. Kadang orang itu cuma ngikut nawaitu, hatinya plong. Enggak ada sama sekali, enggak boleh. Karena tempatnya niat itu di dalam hati. Itu rukun yang pertama dari rukunnya puasa.